Bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyina ila akhirih. Di sini saya akan mencoba belajar menjelaskan masih seputar membaca sholawat setelah kemarin sudah saya uraikan sekelumit tentang tujuan dan hukum membaca sholawat kepada baginda Nabi tercinta Muhammad SAW. Nah, di sini akan saya jelaskan kembali bahwa musannif membaca sholawat itu ala sayyidina Muhammadin, kepada majikan, kepada gusti kita semua, sayyid kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini musannif membaca sholawat kepada baginda Nabi menggunakan lafaz sayyadah, yaitu dengan ucapan sayyidina, yang mana ucapan ataupun lafaz sayyidina ini adalah merupakan ta'adduban, yang artinya berbuat tata krama, ya, melakukan atau mengerjakan tata krama kesopanan, yang mana lafaz sayyadah ini suka diperbincangkan terutama oleh kelompok-kelompok yang memang tidak suka membaca sholawat dengan menggunakan lafaz sayyidina, yang mana mereka berdalil dengan mengatakan bahwa itu bid'ah mah, itu musyrik mah, dan lain sebagainya. Akan tetapi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, wabil khusus di Indonesia, mudah-mudahan NU, beliau mengatakan ala sayyidina ini termasuk daripada ta'adduban. Nah, kalau kita membaca sholawat kepada Nabi tidak mengatakan atau tidak menggunakan lafaz sayyidina, apakah berdosa? Tidak berdosa. Cuman itu hukumnya kata para alim ulama khilaful adab, artinya tidak punya kesopanan. Seperti halnya kalau misalnya saya kasih contoh, kita misalnya ada presiden nih melewat, ya, melintas atau menghadiri acara di daerah kita atau di mana atau di televisi. Lalu kita bilang, oh itu tuh si Jokowi misalnya. Nah, itu berdosa sih tidak, akan tetapi itu kurang adab, kurang kesopanan. Ya minimal kita bilang Pak Jokowi, atau kita bilang jabatan yang lainnya. Siapa tahu itu Presiden Jokowi. Nah, itu ta'aduban. Bukan berarti kita mengkultuskan atau mendewakan, apalagi sampai kita musyrik. Itu naudzubillah summa naudzubillah. Memang itu ada kelompok yang mengatakan seperti itu. Nah, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah membaca sholawat dengan menggunakan sayyidina itu adalah ta'aduban, ya. Bahkan itu yang paling afdal di kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah itu menggunakan lafaz sayyidina. Siapa itu sayyidina? Majikan yang kita sebut di sini adalah Muhammadin, yaitu baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat dalam syarahnya, huwa afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad itu adalah nama yang paling afdol dari nama-nama baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kan kita tahu bahwa banyak sekali nama-nama lain dari baginda tercinta. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Toha, ada Yasin, ada lagi An-Nadhir, dan lain sebagainya. Nah, dari sekian banyaknya nama untuk Rasulullah, itu yang paling afdol, yang paling utama di sini Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan adalah nama Muhammad. Wal musamma lahu bidzalika jadduhu Abdul Muttalib fi sabi'i wiladatihi li mauti abihi qablaha.
Yang memberikan nama kepada Rasulullah dengan nama Muhammad itu adalah jadduhu, kakeknya itu Abdul Muttalib, yang mana nama itu diberikan oleh Abdul Muttalib pada hari ke-7 kelahiran baginda Nabi tercinta Muhammad SAW. Kenapa yang memberikan namanya itu adalah kakeknya, tidak bapaknya? Limauti abihi, sebab ayahanda Nabi SAW telah wafat sebelum beliau dilahirkan. Maka yang menggantikan posisi bapak atau ayahanda Nabi SAW adalah kakeknya, dan beliaulah yang memberikan nama dengan nama Muhammad. Nah, ketika faqila lahu lima samaitahu Muhammadan wa laysa min asma'i abaika wala qaumika. Nah, maka ditanya Abdul Muttalib ini, ditanya, wahai Abdul Muttalib, lima samaitahu Muhammadan, kenapa engkau memberikan nama kepada cucumu ini dengan nama Muhammad, sedangkan nama Muhammad itu tidak terdapat atau tidak ada dari nama-nama bapamu, kakekmu, datuk-datukmu, tidak ada. Seperti dari Nabi Ibrahim, Ismail, dan terus kesananya tidak ada nama Muhammad. Wala qaumika, dan dari kaummu itu ya kaum Quraisy pada waktu itu tidak ada yang namanya Muhammad. Di sini dijelaskan. Apa kata Abdul Muttalib? Faqala rajautu ayyuhmada fis sama'i wal ardi. Kata Abdul Muttalib, sebab aku berharap bahwa ini cucuku Muhammad, ya nanti akan dipuji di langit dan di bumi. Jadi Muhammad itu orang yang terpuji. Nah, Abdul Muttalib memberikan nama Rasulullah dengan nama Muhammad itu tujuannya adalah ingin sekali bahwa cucunya ini menjadi orang yang dipuji di langit dan di bumi. Karena kan Muhammad itu artinya yang terpuji. Maka waqad haqqaqallahu raja'ahu, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan apa yang diinginkan oleh Abdul Muttalib. Ini yang disebut dengan tafaulan. Memberikan nama kepada anak atau kepada cucu dengan nama yang paling baik. Tujuannya itu adalah tafaulan. Akan tetapi ada sebuah qil yang mengatakan wakila al-musamma lahu bidzalika ummuhu ataha malakun faqala laha hamalti bi sayyidil bashari fasammihi Muhammadan. Ada sebagian kaul lagi ulama yang mengatakan bahwa yang memberikan nama Rasulullah dengan nama Muhammad itu bukan kakeknya Abdul Muttalib, akan tetapi ibunya, yaitu Siti Aminah, melalui pelantara malaikat. Di sini dikatakan ataha malakun, datanglah malaikat kepada Siti Aminah, kemudian malaikat itu berkata, malaikat Jibril berkata, hamalti bi sayyidil basari, wahai Aminah, engkau sedang mengandung sayyidil basar. Masya Allah, ini sepangkat malaikat pun mengatakan sayyidil basar, majikannya manusia. Ya, makanya musannif di sini membaca salat dengan menggunakan lafaz Sayyidina Muhammadin. Sebab di antaranya ini kan malaikat juga itu mengatakan Sayyidil Basar. Wahai Aminah, engkau itu sedang mengandung Sayyidil Basar, yaitu majikan seluruh manusia. Fasammihi Muhammadan, maka berilah yang dikandung, yaitu anakmu itu, dengan nama Muhammad. Subhanallah. Wa innama ata bis salati fi awali kitabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amalan bil hadisil qudsi wa huwa qala ta'ala abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitun ni'mah ala yadayhi wa la syakka annahu sallallahu al wasitatul udma lana fi kulli ni'matin bal huwa aslul ijad li kulli makhluqin adam wa ghairihi. Di sini dikatakan bahwa musannif membaca sholawat di sini, yaitu di awal kitabnya, di awal karangannya, yaitu kitab ini adalah kitab Matnus Safinah, Safinatun Najah. Beliau membaca sholawat, menulis sholawat di sini. Apakah ada landasannya? Oh jelas, ada dalilnya. Apa dalilnya? Amalan bil hadisil qudsi. Musannif mengamalkan hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Nah, firman Allah tapi tidak termaktub dalam Al-Quran, itu disebut dengan hadis qudsi. Apa itu? Wahwa qala ta'ala, kata Allah, abdillam taskurni idalam taskur man ajraitun ni'mah ala yadi wala sakana wasitatul udma lana fi kulli ni'matin
Bahwa kata Allah, seorang hamba kami tidak akan tergolong daripada orang-orang yang bersyukur kepada nikmat kami apabila dia tidak bersyukur atau tidak berterima kasih kepada manusia yang kami telah menjalankan nikmat sebab dia, yaitu walasakana sallallahu alaihi wasallam al-wasitatul udma, yaitu yang dimaksud oleh Allah di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pelantara nikmat yang luar biasa besarnya untuk kita semua. Kenapa? Nah, itu kan kita sudah tahu dalam hadis qudsi yang lain, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau tidak ada engkau wahai Muhammad, maka kami tidak akan menciptakan makhluk alam semesta dan lain sebagainya yang sekarang ada, ya, seperti adanya kita. Bahkan di sini katakan apa? Bal huwa aslu ijad. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah asal pokok induk dari seluruh yang ada. Ya, dari seluruh yang ada. Jadi jangan salah paham, ini maksud seluruh yang ada di sini adalah makhluk. Ya. Jadi adanya makhluk itu karena adanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Adam wa ghairihi, baik itu bangsa Adam atau wa ghairihi, selain bangsa Adam. Itu dalil kenapa musonif membaca sholawat di dalam kitab karangannya ini, ya, di awalnya. Itu dari yang pertama. Yang kedua, wa biqauli sallallahu mengamal yang tadi mengamalkan hadis qudsi. Yang kedua, mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW. Di sini katakan, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi dalikal kitab. Bahwa siapa orang yang membaca salawat kepadaku, kata Nabi, dalam sebuah kitab, sebuah tulisan, lam tazalil malaika, maka malaikat tidak akan berhenti-hentinya membacakan sholawat kepada orang yang menuliskan sholawat kepadaku selama namaku ada di dalam kitabnya itu. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya, ala Sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin. Nah, ini pangkat Rasulullah SAW itu diantaranya lagi adalah khatimin nabiyyin, penutup seluruh para nabi. Jadi tidak akan ada nabi yang diutus setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun ke muka bumi, ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan tanpa merubah Al-Qur'an. Akan tetapi Nabi Isa membawa syariat Al-Qur'an, menjalankan syariat Al-Qur'an, bukan membawa syariat atau menjalankan syariat yang baru, bukan, karena Nabi sudah ditutup. Jadi pangkat Nabi ini adalah khatimin nabiyyin, penutup seluruh para nabi. Bifathit ta'i wa kasriha. Jadi khatimin nabiyyin itu boleh dua membacanya, boleh khatimin nabiyyin, boleh difathahkan taknya khatamin nabiyyin. Jadi boleh khatimin, boleh khatamin. Akan tetapi wal kasru ashharu. Yang lebih masyhur itu adalah kasroh. Jadi baca khatimin nabiyyin. Fala nabiyya ba'dah. Nah, di sini tidak akan ada nabi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi kita jangan bingung. Kan kata tadi di atas bahwa nabi itu adalah aslul ijad. Ya. Aslul ijad. Asal pokok induk dari seluruh yang ada itu kan nabi. Tapi kok di sini katanya khatimin nabiyyin, tapi jadi penutup terakhir. Sedangkan kata di atas itu adalah aslul ijad. Sedangkan di sini penutup. Ini bagaimana? Oh, ternyata di sini bahwa akhiruhum fil wujudi bi'tibari jismi'i fil khariji. Jadi maksudnya bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah maksud khatimin di sini bukan dilihat dari aslul ijad, tapi di sini adalah bi'tibari jismihi fil khariji. Melihat, mengiktibar, ngareken kalau bahasa Sundanya, jasad dalam buktinya. Artinya memang Nabi itu aslul ijad, baginda Nabi. Tapi akan tetapi kalau dilihat dari segi jasadnya, ya Nabi diciptakan terakhir dari para nabi-nabi yang lain. Jadi jangan salah pemahaman gitu ya.